Terus? Inilah saya jatuh cinta sama melon. Oke. Kenapa kok pilih melon? Padahal di sini orang nggak banyak makan melon. Saya melakukan riset kurang lebih 1 tahun, hampir 2 tahun. 1 tahun Siapa setengah. membiayai riset itu? Saya sendiri Pak, mandiri semuanya. Dapat dari mana uang? Iya, nggak Lihat, mudah Pak. Gimana cara ngecek sana? Yang pertama kita ini bocoran Pak ya, tapi jangan di sebelum 5 tahun target insya Allah semoga saja mohon doa restunya. Amin, amin. Saya sebelum usia 30 saya pengen pensiun dan sebelum usia 30 itu juga semua bisnis pengen autopilot semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan ngobrol dengan petani muda yang luar biasa ini, petani milenial tapi hasilnya tidak konvensional. Jadi ini perlu kita diskusikan sebentar. Jadi nanti kita lihat di sekitar kita ada melon dan segala macam, siapa dia, apa karya dia dan apa cita-citanya ke depan. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore. Jenengmu siapa? Fatkul Ilma. Fatkul Ilma, panggilannya? Kalau di sini Ilma, kalau di luar Fatkul. Fatkul itu artinya apa? Fatkul itu membuka. Kalau Fatahah, Ilma, ilmu. Cocok. Oke, Mas Fatkul, bisa cerita Samen itu siapa? Saya adalah anak dari pelosok desa yang pikiran dan inovasinya tidak kalah dengan anak-anak kota. Nah, itu. Oke. Itu saya senang, saya dapat informasi bahwa jenengan itu melakukan beberapa inovasi, terutama akhir-akhir ini terkait dengan pertanian, walaupun juga ada inovasi yang lain. Ya, boleh cerita yang sudah pernah Anda dapatkan dalam inovasi? Kalau yang sudah mendapatkan penghargaan, penghargaan kita ada robot yang namanya robot Bobota. Robot Bobota itu singkatan dari robot Bojonegoro Tangguh. Alhamdulillah kemarin dapat juara nasional. Alhamdulillah, selamat. Terus apa lagi? Terus selain itu kita ada juga perahu pintar. Perahu pintar itu untuk apa? Perahu pintar untuk patroli di air. Patrolinya di air sampai kedalaman berapa airnya? Kalau kedalaman kita menggunakan sensor sih Pak. Kalau perahunya di atas air. Iya, makanya bisa sensornya berapa dalam? Kalau itu kita masih dalam tahap riset. Oke. Jadi masih nanti kalau saya tahu ada namanya teknologi readiness levelnya. Terus apa lagi? Ada pesawat. Drone maksudnya? Pesawat terbang juga ada, drone juga ada. Pesawat terbang itu apa? Sama mendiskusikan pesawat terbang sama drone apa? Yang drone yang pikirkan apa? Kalau pesawat terbang kita menggunakan baling-baling 1 biasanya. Nah, kalau drone itu ada baling-baling 4. Kita punya inovasi sebuah pesawat yang namanya VTOL. VTOL itu antara pesawat dan drone. Jadi kombinasi antara pesawat dan drone. Nanti kapan-kapan kita diskusi mengenai itu dan saya pengen lihat barangnya. Siap. Sore ini Mas Fatkul ini saya pengen dapat, kita semuanya pengen dapat cerita mengenai apa ini kaitannya sama melon ini loh. Monggo, ayo. Apa ki melon ki, apa ki sampean kok nguprek melon itu? Sebenarnya gini Pak, saya dulunya bukan di melon fokusnya. Kalau saya dikatakan petani, dulunya saya bukan petani. Karena basic saya jauh dari pertanian. Justru itu benar ya? Cerita. Jadi gini ceritanya, saya sekolah dulunya di MTS-nya di desa sini Bendo juga. Saya dari habis MTS saya mondok di SMA di Tuban. Sampai lulus kuliah saya ambil jurusan hukum di Tuban juga, di pondok. Habis dari pondok saya nggak punya pekerjaan. Akhirnya saya bingung ngelamar sana sini nggak ketemu. Dari situ saya buat pekerjaan. Luar biasa. Dulunya saya fokus di bawang merah. Sempat bawang merah. Di bawang merah. Bawang merah harganya naik turun nggak jelas, akhirnya saya gulung tikar. Habis dari bawang merah saya membuat inovasi ke ternak ikan. Ternyata sempat juga ikan. Sempat juga sudah. Ikan apa Mas? Ikan lele Pak. Ikan lele sudah banyak kolamnya. Tapi lambat laun harganya naik turun nggak jelas. Akhirnya lama kelamaan saya jenuh di situ. Itu berapa lama waktu di? Kurang lebih hampir 1 tahun ada sih Pak. Terus? Baru itu setelah ikan, baru saya punya gimana sih membuat pertanian itu yang terkonsep.
Dalam tanda kutip terkonsep mulai dari sistem, dari harga, dari penjualan dan lain. Semuanya terkonsep dari mulai kita tanam sampai kita panen dan penjualan. Nah, terus inilah saya jatuh cinta sama melon. Kenapa kok pilih melon? Padahal di sini orang nggak banyak makan melon. Gini Pak, satu harganya mahal. Yang kedua siklusnya cepat. Yang ketiga, karena jarangnya orang yang tanam, itu adalah peluang bisnis dari kita. Itu sehingga Saman belajarnya dari siapa ini? Semuanya. Korban YouTube, Pak. Jadi YouTube itu ternyata bisa memberikan inspirasi, dan berarti kan amalnya masuk ke YouTube ya. Saya ceritanya ini kan dari YouTube itu kan saya tersesat tapi di jalan yang benar, Pak. Sip. Pertanyaan saya, Saman memulai uji coba ini berapa lama untuk melon ini? Saya melakukan riset kurang 1 tahun, hampir 2 tahun. 1 tahun. Siapa membiayai riset itu? Saya sendiri, Pak, mandiri semuanya. Dapat dari mana uang? Ya, nabung. Kalau yang sudah besar ini, berarti Saman sebenarnya kerja juga di tempat lain ya? Iya. Nggak usah diomongin tempat lain. Jadi dari uang sampean itu, tempat lain digunakan untuk riset, khususnya Saman jatuh cinta ke melon selama 1 tahun kira-kira ya. Jadi menghabiskan berapa banyak, Saman ingat nggak? 1 tahun? Nggak hitung. Mungkin kalau dibuat 1 greenhouse sudah dapat. Kalau gitu, habis itu Saman mulai terjun di komersial. Di komersial. Apa yang Saman lakukan pertama? Yang pertama kan gini, Mbak. Dulu saya meyakinkan orang tua dulu. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Saya membuat greenhouse, membuat inovasi ini, saya nggak didukung sama orang tua. Karena kebayang saya. Satu modal yang nggak murah. Dan apalagi saya anak muda. Harusnya ngawapun ke petani gitu. Satu itu, Pak. Yang kedua, kalau menurut orang tua, di usia teman-teman saya dia sudah jalan-jalan, bisa naik mobil, sudah bisa bangun rumah. Saya belum bisa apa-apa. Terus Saman mulai ini. Baru setelah meyakinkan orang tua, saya panen 1-2 kali berhasil, 3 kali saya action. Pertanyaannya, kan bisa diyakinkan orang tua, punya modal, ya kan, punya kemampuan teknis. Saman kok berani action nanam banyak, itu memang sudah punya pasar? Dulunya sih belum, tapi semenjak saya buat besar ini, pasar yang datang, Pak. Enggak, maksudnya awalnya gimana? Jadi kan pasti, tadi kan Saman sudah punya ilmu, punya uang, punya restu kan? Terus Saman mulai gede, jualnya kemana yang pertama dulu? Dulunya sih, kita open house, Pak. Jadi kayak kita wisata petik. Dari situ kita kenal orang. Saya dikenalkan, barulah kita kenal buyer. Akhirnya buyer datang ke sini, kontak sampean. Iya, betul. Akhirnya kita tekan kontrak, jadi semuanya. I see. Sekarang bayarnya semua dari luar kota ya? Tidak dari Bojonegoro ya? Nah, itu awal-awalnya. Saya dengar sekarang Saman tidak cuma sendirian katanya, punya mitra. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Mitranya polanya gimana, Mas? Mitranya kalau dari awal, dari pembangunan memang ada biaya sendiri ya. Ya biaya sendiri juga, maksudnya dalam biaya sendiri itu satu, bahwa mitra itu benar-benar berkomitmen mau jadi mitra kita. Caranya sama ngecek gimana? Komitmen ini kan nggak mudah itu. Iya, nggak mudah. Gimana cara ngecek sama? Yang pertama kita ini bocoran, Pak, ya, tapi jangan di. Kalau rahasia ya nggak usah ditulis lah kalau gitu. Ya, maksudnya kan gini, Pak. Kalau kita mengatas orang itu, kalau dia benar-benar mau ikut sama kita, yang pertama kita tanyakan dulu, dia benar-benar mau ikut. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Saya nggak teruskan, saya kebayang sudah. Pertanyaan saya, berapa kali Saman gagal milih mitra? Sampai Saman yakin, oh mitra yang begini nih, kalau isi hidungnya yang bengap isi berarti nggak cocok, misalnya gitu. Saman menemukan itu sampai berapa kali pernah gagal mitra? Kalau mitra berapa, Pak ya? Lupa saya, Pak. Terlalu banyak mungkin. Enggak, yang gagalnya. Ternyata begitu Saman jalan, ternyata model gini nggak cocok. Sampai Saman sekarang, pasti Saman sudah punya rumus sekarang. Sudah, Pak. Nah, sampai menemukan rumus itu berapa kali gagal? Kalau berapa kali gagal, ya mungkin kalau ada 5 lebih sih, Pak. Nah ini teman-teman semuanya ini membuktikan bahwa untuk jadi petani yang luar biasa maupun pengusaha itu memang faktor gagal pasti ditemukan. Kalau gagal itu seni dalam sebuah proses. Nah, tahu nggak kata Ciputra? Jadi kalau namanya pengusaha itu, ya kan,
gagal 10 kali, bangkitnya 11 kali. Lebih, Pak. Jadi kalau gagal 20, bangkitnya 21. Jadi artinya dia tidak pernah bangkit. Itu ya, betul. Itu puisinya Ciputra yang saya ingat sekali. Jadi sebenarnya itu kita nggak gagal kok, Pak. Belajar itu adalah pembelajaran. Dia nyebutnya gitu, kira-kira gitu. Alhamdulillah Saman sekarang cukup berhasil. Dan sekarang ini kalau saya dengar katanya Saman varietas, kenapa milih varietas yang tidak? Saya lihat nggak banyak dijual di Indonesia. Karena kalau melon lokal harganya nggak bisa bersaing, Pak. Oke, Saman menemukan titik di mana Saman akan masuk, karena itu sulit, berarti nanti harganya mahal. Gitu. Iya, betul. Oke. Itu sekarang semuanya Saman apa? Diekspor? Ekspor semua. Ekspor. Tapi yang mengekspor adalah partner sampean. Iya, partner. Kalau biji segala macam dari mana? Dari partner tadi. Partner semua. Saya masih tergantung sana, Pak. Kalau biji semua partner. Sekarang Saman ini sendiri tuh pakai karyawan? Karyawan, Pak. Sendiri nggak mungkin. Terlalu besar. Saya sebenarnya pengen nanya, sebenarnya nih berapa persen sih keuntungan Saman, mungkin juga pokoknya saya bisa hidup gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya untuk besok ada gitu. Tapi ini terus terang saya ngelihat struktur bangunannya ini luar biasa. Ini pasti tahannya bisa kira-kira 10 tahun bisa ya kita ya. Lebih, Pak, ya. Lebih ya. Lebih. Ini lebih desain base sendiri. Sendiri ya. Bisa ya. Ini 10 tahun ini Saman Dewi. Iya, saya desain sendiri. Jadi kita membuktikan bahwa latar belakang apa itu bisa jadi apa. Saya latar belakang apa juga kemana kok. Oke, Mas Argo. Jadi ini sekarang Saman ada di sini ada dua greenhouse, ya kan. Saman semuanya bisa pakai manual ataupun pakai otomatis. Semua Saman desain sendiri. Iya, desain sendiri semuanya. Tos luar biasa. Oke, mitra Saman di luar di sini ada berapa mitra yang kerja sama Saman? Ada 8. Oke. Ini ada proses lagi, ada 2 yang mau masuk. Dan produksi mitra dan Saman ini seminggunya berapa ton? 2 ton. Oke. Jadi Saman sebulan itu 8 ton ya? Kurang lebihnya segitu. 8 ya, sampai 10 ton kira-kira. Target gitu. Itu, Pak. Okay. Dan nanti kalau nambah lagi ya nambah lagi. Nambah lagi. Ya. Dan Saman merasa harusnya pasar masih terbuka? Terbuka lebar. Oke. Kalau Saman ya ditanya gitu ya sama anak-anak muda yang mungkin nonton di sini itu ya, saya anggap Saman gagal belajar dan segala macam. Apa sih yang diperlukan seorang anak muda untuk mengambil keputusan yang orang lain melihatnya ini pertanian gitu ya, pertanian, tapi apa yang harus dilakukan dan kenapa mesti anak muda berani melakukan ini? Kalau nggak anak muda siapa lagi tuh, Pak? Oke. Ya kan? Oke, terus? Kalau nggak kita ya siapa lagi? Oke. Terus untuk ke depan, apa yang diperlukan anak muda untuk bisa melakukan ini? Yang pertama, tinggalkan zona nyaman. Oke, siap. Kita boleh mengambil zona nyaman, tapi setidaknya kita harus punya sebuah proyek ke depan bahwa hidup itu tidak melulu stuck di tempat. Kita harus punya mimpi besar. Oke, itu yang Saman kira-kira anak muda ya? Iya. Saman usia berapa sekarang? Saya baru 25, Pak. Oke, lah Saman kira-kira apa sih cita-cita Saman itu loh? 5 tahun lagi mau ngapain? Saya pensiun, Pak. Oh, karena Saman tadi masih kerja di luar ya? Iya. Jadi 5 tahun lagi Saman yakin akan bisa dihidupi dengan pertanian ini? Sebelum 5 tahun target insya Allah semoga saja mohon doa restunya. Amin. Saya sebelum usia 30 saya pengen pensiun dan sebelum usia 30 itu juga semua bisnis pengen autopilot semua. Oke, autopilot itu artinya sudah sistem yang saya bikin. Artinya Saman kan saya punya kalian IT kalau nggak salah. Nanti kita kapan-kapan kita diskusi khusus mengenai ini rada kurang ajar ya. Ini semua mau dikuasai ini. Tapi menarik bagi saya karena curiosity dia ini sangat tinggi dan tadi yang menarik adalah berani meninggalkan zona nyaman. Ini luar biasa. Saya pikir Saman rada-rada edan tapi menarik. Ya, terkadang kan gitu. Kalau pepatah orang Jawa itu gini, Pak. Kalau bagi saya ya, terkadang rodok gendeng itu perlu. Oke, asal gak gendeng beneran. Ya. Oke, Mas. Pesan sampean kanggo bocah-bocah anak-anak muda ya, si khususnya Bojonegoro ini apa yang dia pasti lakukan? Silakan, monggo. Untuk menjadi anak muda, yang pertama jangan takut gagal, tinggalkan zona nyaman. Yang ketiga, beraksi sekarang juga, jangan menunggu hari esok. Oke, soalnya orang Amerika mengatakan ada kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul sekali. Kalau nggak kita siapa lagi? Betul sekali. Sekali lagi Mas Ul, saya terima kasih ini diskusi yang menarik
waktu harus kita selesaikan, kita bisa selesaikan di luar nanti diskusinya. Mudah-mudahan kita dapat melonnya nanti. Metik bebas Pak. Los. Oke, salam untuk keluarga. Siap. Ya, sukses. Sekali lagi jangan pernah berhenti untuk melakukan eksperimen yang terukur agar kita anak-anak muda ini sukses. Dan tadi saya nggak ngomong ulang lagi rumusnya. Tidak hanya Bojonegoro yang sama bisa bantu. Insya Allah Indonesia akan punya anak muda yang lebih dari kita dan Anda sebagai salah satu pelopornya. Amin. Selamat sekali lagi, sukses terus, siap, Pak. Maju terus, dan siap anak-anak muda yang lain akan menurunnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.